Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarp. Saudara, polisi masih terus menyelidiki motif satu keluarga yang ditemukan tewas di dalam rumah. Korban terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak. Saat ditemukan jenazah, ibu dan anak berada di dalam kamar, sementara ayah di dapur. Polisi masih terus mendalami keterangan saksi serta melibatkan sejumlah ahli untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa ini. Dari TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 3 buah ponsel milik korban yang sedang diselidiki ahli digital. Artinya belum bisa dipastikan ya motifnya? Ya, belum bisa kami pastikan karena kami akan menggunakan metode scientific criminal investigation untuk membuat jelas. Nanti akan kami libatkan juga ahli digital forensik, kedokteran forensik. Pak, saat TKP tadi ditemukan Pak ya, apakah ditemukan juga luka selain bekas bunuh diri itu? Ya, terhadap kesimpulan tersebut setelah kami mendapatkan dari kedokteran forensik baru dapat bisa disimpulkan. Jenazah ibu dan anak yang ditemukan meninggal di dunia bersama suami dimakamkan di pemakaman Raudatul Jannah, Tangerang Selatan, Senin siang. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman keduanya. Jenazah ibu dan anak dimakamkan dalam satu liang lahat, sementara jenazah ayah dimakamkan di tempat asalnya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tetangga mengaku kaget karena keluarga korban dikenal ramah dan harmonis. Sejauh ini tidak pernah terdengar ada keributan. Enggak pernah, Masya Allah, pokoknya romantis, harmonis. baik terhadap lingkungan juga ya? Alhamdulillah, pokoknya begini deh, Masya Allah, nggak pernah ada. Dia tuh orangnya nggak mau tahu urusan orang, nggak tahu ini masalah, nggak ada. Makanya pokoknya semuanya deh, tangga-tangga situ pada kaget. Saudara, tewasnya satu keluarga di Tangerang Selatan menjadi sorotan. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki motifnya. Ada kabar yang menyatakan dugaan terlilit pinjol. Namun sekali lagi penyebab kematian masih dalam penyelidikan. Bagaimana bisa seorang berpikir dan bertindak untuk mengakhiri hidup? Pagi ini kita akan bahas dengan Reni Kusumowardani, psikolog forensik. Selamat pagi Ibu Reni. Selamat pagi Mas Assalamualaikum Mario. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Bu, ini kita melihat bahwa kasus kematian sekeluarga ini viral dan menggemparkan semua pihak. Apa yang sebenarnya yang perlu didalami oleh pihak kepolisian? Karena kabarnya ada dugaan pinjaman online atau pinjol, ini jeratan pinjol. Ya, kita semua tentu prihatin ya Mas Mario. Perlu disclaimer dulu ini di sini bahwa pembahasan kita kali ini dimaksudkan untuk pencegahan terhadap kejadian serupa di masa mendatang. Ya. Jadi siapapun yang menonton, melihat dan mendengar pemberitaan ini dan sedang dalam kondisi kerumitan masalah atau sedang tidak baik-baik saja, cobalah untuk bicara pada orang yang dapat dipercaya atau mencari bantuan ke fasilitas kesehatan mental sebagai prevensi terhadap kemungkinan yang tidak diharapkan, bahwa hidup masing-masing jiwa itu berharga. Jadi kembali pada pertanyaan Mas Mario ya, bahwa pihak kepolisian di sini perlu menyelidiki lebih lanjut mengenai segala aspek yang menyelubungi kasus ini. Jadi yang pertama yang perlu didalami oleh polisi adalah penyelidikan terhadap penyebab kematian dan cara kematian dari masing-masing 3 anggota keluarga tersebut ya. Jika ada 2 orang dewasa dan ada 1 anak berusia 3 tahun, tentunya kan menjadi pertanyaan besar yang harus mendapat jawaban. Apakah mungkin anak 3 tahun itu bunuh diri? Apakah dia di usia itu ya, kebanyakan anak-anak di usia itu belum paham tentang hidup, apalagi tentang bunuh diri. Nah, ini perlu investigasi secara hati-hati apakah di balik kematian tersebut ada peran pihak lain atau tidak. Nah, jika benar ada latar belakang terkait dengan penyalahgunaan pinjol, penipuan atau tindak kriminal lainnya, ini melibatkan tidak hanya pemeriksaan terhadap aplikasi pinjol yang digunakan ya, tetapi menurut saya penting untuk juga diperiksa mekanisme penagihan, perlindungan data, termasuk verifikasi apakah ada penipuan, pemaksaan,
pelanggaran privasi yang dilakukan oleh penyedia pinjol tersebut. Dan juga kemungkinan adanya pihak ketiga yang terlibat seperti calo, broker pinjol, atau kemungkinan jaringan yang lebih besar ya. Jadi keterlibatan pinjol-pinjol ilegal yang sekarang ini menjadi momentum pencegahan di masa depan agar Oke, tidak terjadi lagi. oke. Ibu, kalau kita melihat lebih dalam terkait dengan kasus ini, jika dihubungkan dengan pinjol, apakah mungkin Bu tekanan utang atau stres ekonomi, apalagi tekanan ekonomi di saat-saat ini mungkin bisa menyebabkan orang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Hutang dan stres finansial itu dapat mempengaruhi kesehatan mental dengan cara yang sangat kompleks. Jadi ada beberapa teori psikologis dan bukti empiris untuk kita dapat memahami bagaimana tekanan finansial itu dapat meningkatkan perasaan putus asa, depresi, dan kesepian, yang semuanya itu akan dapat meningkatkan risiko bunuh diri. Jadi penting bagi individu yang terjebak di dalam siklus hutang atau kesulitan finansial untuk mencari dukungan emosional dan profesional yang tepat ya, serta bagi masyarakat juga untuk memperkuat sistem dukungan sosial dan intervensi kesehatan mental yang dapat membantu mencegah tragedi yang seperti ini. Nah, kemudian mencegah bunuh diri ini melibatkan tidak hanya pada orang yang terkait ya, tetapi juga lingkungan di sekitarnya. Jadi intinya hutang dan stres finansial itu dapat mempengaruhi kesehatan mental yang berujung pada keputusan yang tidak diharapkan seperti bunuh Oke. diri. Oke, berarti Ibu mau bilang stres yang berlebihan, stres yang mengganggu psikis dari sang korban ini bisa pada akhirnya membuat seorang manusia ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya ya. Iya betul, jadi ketika seorang menghadapi masalah hutang, apalagi yang besar, akan ada beban kognitif yang meningkat. Pikiran jadi terfokus, terbebani pada bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut. Bisa jadi kemudian muncul perasaan kewalahan yang mengakibatkan stres berkepanjangan dan kemudian perasaan putus asa. Mereka bisa merasa terjebak dalam situasi mereka. Nah, hal ini mengurangi kapasitas untuk berpikir secara rasional atau mencari solusi yang lebih sehat. Juga ada stres sosial ya yang timbul akibat masalah finansial seperti hutang. Ini juga dapat memperburuk seperti rasa malu, isolasi, Ya. penurunan harga diri, dan hutang itu seringkali dianggap sebagai beban sosial yang mempengaruhi citra diri. Oke. Apalagi dalam budaya kita ya sering menilai keberhasilan individu itu berdasarkan status sosial. Nah, ini kan mengakibatkan orang merasa terasing dan tidak layak ya jika memiliki hutang yang apalagi cukup besar. Oke. Nah, ini juga meningkatkan risiko tindakan yang tidak kita harapkan. Oke, Bu, ini sebenarnya kalau kita berbicara soal tanda-tanda, ini tanda-tanda seorang yang berniat bunuh diri ini seperti apa? Apakah memang mungkin, karena kalau dalam kasus ini bahwa tetangganya bercerita keluarga ini merupakan orang yang ceria, sering bersosialisasi, tetapi pada akhirnya kaget setelah mengetahui bahwa ketiganya sudah meninggal saat itu. Apa sebenarnya tanda-tanda seorang yang berniat bunuh diri ini? Apakah karena masalah, pendiam, atau bagaimana sebenarnya? Seringkali tanda-tanda itu bisa bersifat sangat halus dan sulit dikenali jika tidak diperhatikan dengan cermat. Tetapi ada beberapa tanda peringatan yang umumnya itu dapat menunjukkan bahwa seseorang sedang mengalami krisis emosional yang serius dan berisiko melakukan tindakan yang tidak diharapkan ya, bahkan atas dirinya dan hidupnya sendiri. Misalnya yang pertama, adanya perubahan perilaku. Jadi dia nggak seperti biasanya, ada perubahan pola tidur, pola makan, dia merasa tertekan, merasa putus asa, mulai menghindari pekerjaan, tanggung jawab, atau mungkin mereka bahkan berhenti bekerja, tidak merespon pesan, panggilan dari keluarga dan teman. Ini adalah perubahan perilaku yang bisa menjadi indikator. Meskipun nggak bisa kita balik bahwa orang yang demikian pasti Betul. punya krisis. Nah, tanda yang lain adalah perubahan fisik, penurunan perhatian terhadap penampilan diri yang tadinya dia merawat dirinya ini menjadi tidak merawat, tampak lusuh, Ya. sangat lelah begitu ya, dan kemudian perubahan mood
jadi kelihatan gelisah, menutup diri, menarik diri, atau bahkan menyampaikan hal-hal yang bernada keputusasaan. Oke, Di samping itu ada tanda yang penting sebentar Mas Mario, karena ini ya. penting ya. Ada pernyataan langsung atau tidak langsung tentang bunuh diri. Jadi seseorang yang berniat bunuh diri itu bisa membuat pernyataan seperti saya tidak tahan lagi, saya ingin semuanya berakhir, lebih baik saya tidak ada. Nah, meskipun ini bisa terdengar samar, tapi ini adalah tanda yang sangat serius dan tidak boleh diabaikan. Atau Diungkapkan mungkin secara verbal maksud Ibu ya? ya, betul, pengungkapan verbal atau penulisan pesan perpisahan yang ditulis oleh dia. Nah, atau dia mulai mencari informasi tentang bunuh diri. Nah, apa sih ya alat-alat yang bisa digunakan? Dia baca tentang obat-obatan. Nah, ini tanda-tanda ya, atau mengungkapkan niat untuk bunuh diri dengan cara Oke. khusus. Nah, ini jangan diabaikan tanda-tanda tersebut jika terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Oke, Bu, kalau kita melihat lebih dalam soal kasus ini apa yang bisa dianalisa? Misalnya, siapa yang mungkin bertindak? Apakah mungkin anak dibunuh lebih dahulu, kemudian orang tuanya bunuh diri, atau bagaimana? Karena melihat bahwa ini sampai saat ini polisi masih terus mencari motifnya. Gitu. Iya, menganalisis kasus yang melibatkan bunuh diri dalam keluarga, apalagi ada anak-anak di dalamnya yang juga dilibatkan, jika betul ini bunuh diri ya, ini sangat kompleks dan memerlukan pendekatan multidisipliner. Jadi termasuk penyelidikan forensik, wawancara dengan orang-orang terdekat, serta evaluasi terhadap kondisi psikologis dan sosial keluarga tersebut. Nah, dalam rangka menganalisis urutan kejadian dan motif di balik tindakan ini perlu ada pengumpulan bukti, analisis forensik, dan pemahaman yang mendalam ya tentang keadaan mental individu tersebut. Kalau di dalam psikologi ada teknik yang biasa digunakan, yaitu teknik otopsi psikologi, di mana di dalam teknik tersebut, di dalamnya kita akan menganalisa penyebab kematian, cara kematian, sampai ke analisis urutan kematian jika ditemukan ada lebih dari satu orang. Nah, dalam kasus ini yang sudah dapat dianalisis paling jelas adalah bahwa anak usia 3 tahun belum memahami kompleksitas bunuh diri dan makna dari hidup atau mati begitu ya. Kalau yang lain tentunya di sini perlu cukup data baru kita bisa menganalisis. Oke, berarti dalam arti bahwa harus perlu pendalaman yang lebih eh, lengkap ya Ya, Bu ya, untuk bisa melihat bahwa apa sebenarnya motif dan juga bagaimana kejadian yang terjadi saat itu. Karena memang satu keluarga ini ditemukan tewas meninggal di dalam rumahnya ya Bu ya. Bu, kalau kita betul. melihat, Apakah semuanya bunuh diri atau ada yang dibunuh? ya, Kita harus ada penyelidikan yang betul-betul hati-hati. oke. Bu, bagaimana melihat peran orang terdekat ini untuk mencegah aksi serupa sehingga ya pada akhirnya mungkin ada tetangga, keluarga yang pada akhirnya seperti yang Ibu bilang tadi perlu peran orang untuk akhirnya bisa ya minimalisir atau bahkan menghentikan kasus ini. Iya, penting ya untuk diingat oleh kita semua, termasuk saya tentunya, bahwa perasaan yang mendalam seperti depresi, keputusasaan itu seringkali dapat disembuhkan dengan dukungan yang tepat. Bantuan dari orang lain, baik keluarga, teman, maupun tenaga profesional di sini bisa diharapkan memberikan jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami tekanan berat. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lebih sensitif terhadap kemungkinan perubahan yang terjadi seperti tanda-tanda yang tadi saya sampaikan, jangan disepelekan. Bicaralah dengan empati kepada mereka jika kita temukan tanda-tanda itu tanpa kita menyalahkan atau menyudutkan. Jika memang diperlukan, itu carilah bantuan profesional, hubungi layanan darurat atau hotline bunuh diri yang dimiliki oleh Kemenkes ya di saluran 119 ya. Oke, terima kasih Ibu Reni Kusumawardani, psikolog forensik. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan masukan juga terkait dengan meminimalisir solusi untuk juga bisa menghentikan kasus-kasus serupa terjadi di wilayah manapun di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bu Reni Kusumawardani, sehat selalu.